MBG ini udah anggarannya besar, terus jadi sentralistik dengan dapur-dapur umum. Kok yang mengelola militer? Hal-hal remeh tapi itu harus diperhatikan gitu. Itu yang luput gitu ya dari program MBG. Ini bisa jadi skandal yang lebih besar daripada Bank Senturi karena tata kelolanya, pengawasannya nggak disiapkan dari awal. Seperti yang ada di India gitu kan, kita kan studi banding juga kan ke India pemerintah gitu. Pakai militer juga kalau di India. Itu kan ada kolaborasi juga. Ada kolaborasi. Jadi kolaborasi. Pakai inspektor Vijay gitu misalnya ikutan enggak ya? Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol Bareng Invit. Kita bikin paham. Kita kali ini akan ngebahas di awal 2025 hal yang banyak jadi obrolan di luar sana terkait dengan berbagai macam program pemerintah yang baru running beberapa bulan ini. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal program pemerintah, itu serunya emang bareng sama orang yang banyak jadi DPO pemerintah. Dan juga banyak dipalak sama media untuk ngomong nih gitu. Siapa lagi nih kalau bukan teman-teman dari Selios dan Indef. Ada Kak Bima dan Kak Riza. Hai. Halo. Dadah dulu. Ini kita bakal ngomongin soal sesuai sama judulnya tuh. Pajak adil, perut kenyang. Woi, ini kalau misalnya ngomongin pajak, kalau adil emang perut auto kenyang ya. Lu ini nggak sih? Logis nggak sih tuh judul itu menurut lu? Ya masuk aja karena pajak kan membiayai pembangunan, pajak membiayai bansos, pajak nyumbang ke iuran BPJS Kesehatan. Jadi artinya kalau pajak kita benar, ya asal dikelola, nggak dikorup gitu, nggak dibuat beli Rubicon misalnya, itu ya bisa mendorong pengurangan kemiskinan, bikin perut kenyang. Jadi MBG nggak perlu dari utang, cukup dari pajak. Nah, termasuk sekarang minjem ya? Kalau Hariza, menurut lo pajak kita udah adil apa belum? Ini trik ini. Umum dulu. Kita belum masuk ini barangnya, belum masuk ini. Iya atau tidak? Indikatornya apa nih? Kalau misalnya pajak yang sekarang masyarakatnya udah sejahtera nggak? Itu aja sih. Oh gitu. Lu udah kenyang belum nggak? Alhamdulillah udah sih. Oh udah. Bayar pajak nggak? Bayar pajak. Gila lu dari Indef nggak bayar pajak, waduh. Jadi bisa jawab, kalau kritik bayar pajak dia. Iya. Gimana Rinto, udah kenyang pagi ini? Udah tadi sama bubur 10.000 kayak harga MBG. Oke, nah ini sesuai sama judul nih, pajak adil perut kenyang. Gua tapi mau ngebahas kira-kira ada 3 topik tuh, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kelihatan tuh ya. Kita bakal ngebahas beberapa program pemerintah yang lagi running gitu. Nanti kita kulitin deh satu-satu. Kira-kira tingkat keberhasilan progresnya kayak gimana gitu ya Toh ya? Termasuk 100 hari juga kan nanti tanggal 28. Iya, pas banget ya. Iya. Benar. Silakan. Gimana tuh? Harusnya mereka yang pilih. Sweet dulu. Sweet dulu. Siapa yang kalah nih? Nggak tahu. Oke, kalah duluan. Kalah duluan. Ya, gue selalu nomor 1. Coba lagi itu pasti. Ambi juga lu ya. PPN 12%. Kayak pemerintah ambi. Wah, PPN 12%. Ini sebenarnya ini barang yang bikin heboh di awal tahun ya Toh ya? Dari akhir tahun lah ya. Sampai ya. Nah, sekarang ini akhirnya gimana sih jadinya konteksnya? Jadi PPN 12% ini kan akhirnya batal untuk barang umum. Kalaupun dikenakan ke barang mewah, kecil banget. Karena barang mewah tuh apa? Helikopter. Siapa sih yang beli helikopter sebagian besar? Dan kalau melihat dulu, ini kan aturannya sebenarnya udah lama. PPN 12% tuh, Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Pajak 2021. Jadi pertanyaannya 2021 sampai dengan 2024 kemarin, itu Kementerian Keuangan ngapain aja? Karena peraturan Menteri Keuangannya itu nggak ada, belum ada. Nah, baru tragedi tahun baru sampai Pak Prabowo harus turun untuk batalin PPN 12%. Tapi di Instagramnya Sri Mulyani muncul PPN batal. Jadi pahlawannya siapa? Pak Prabowo, Sri Mulyani, pahlawannya netizen. Pahlawannya yang bikin petisi sampai 200.000 orang menolak PPN 12%. Rinto nih salah satu, dia sering banget repost soal isu itu. PPN harus batal. Kenapa? Karena PPN 12% ini juga nggak ada dasarnya. Jadi nggak ada dasarnya gini. Banyak negara itu setelah pandemi memang butuh uang.
Tapi jalannya bukan lewat naikin tarif, tutup celah pajaknya gitu ya. Kalau nggak pajak-pajak progresif lainnya yang nggak kena ke daya beli masyarakat. Nah sekarang ini kan kondisinya ekonomi Indonesia itu dibandingkan dengan sebelum pandemi, itu kondisinya bisa dibilang beberapa indikator tuh jelek. Kelas menengahnya turun jumlahnya, yang besar sekarang nih kelas menengah mendang-mending, yang disebut sebagai aspiring middle class. 50% populasi Indonesia tuh mendang-mending. Nah kalau kena pajak lebih banyak lagi kayak PPN 12%, yang mendang-mending ini bisa turun lagi, jadi miskin. Dari yang aku mending ini, mendang ini, nggak jadi aja deh gitu ya. Iya, dan bisa jadi gitu ya. Kita bikin studi juga waktu itu pakai data Susenas. Jadi yang dibaca itu kenapa ributnya PPN 12%, toh naiknya cuma 1% tarifnya. Tapi bukan gitu, efek dari inflasinya dihitung. Dan yang paling kena paling banyak dari segi proporsi, itu makin bawah pengeluaran, itu makin banyak dia bayar barang karena PPN-nya jadi 12%. Nah jadi artinya ini dari segi kajian, dari segi legislasi juga, ini adalah produk yang bermasalah sejak awal. 2021 itu kita semua lagi sibuk nanganin pandemi COVID-19. Regulasi soal PPN 12% itu munculnya di situ. Ini satu paket nih sebenarnya. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan. Ini dua regulasi yang nggak partisipatif sama sekali. Jadi kalau dibatalkan ke MK karena Undang-Undang HPP tidak partisipatif, itu aja udah kena dia. Kak Riza, gimana Kak? Dari Indef. Lu ada pandangan lain nggak? Berarti emang yang di supermarket ini nggak jadi naik gitu ya Kak? Ya harusnya nggak jadi naik. Abis sempat naik bukan Kak? Nah itu dia makanya. Jadi kan yang agak lucu gitu ya, maksudnya menterinya tuh kumpul-kumpul bikin konferensi pers bahwa pajak akan naik 12% dengan insentif bla 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 bla. Terus tapi itu kan bergulir tuh, masyarakat mulai kan di media sudah mulai ramai, terus ada yang turun ke jalan kan ya gitu. Mulai dan tok keputusan presidennya malamnya malamnya tanggal 1 Januari, sebelum tanggal 1 Januari gitu. Sementara pasar tuh udah bereaksi gitu. Jadi udah ada ekspektasi pasar yang terbentuk di tahun 2025 gitu. Jadi orang udah antisipasi tuh. Udah gitu kan jarak dengan ini yang perlu dilihat lagi adalah jarak dengan hari raya keagamaan kan dekat juga tuh. Itu akumulasi perhitungan harus naikin, terus 3 bulan kemudian bakalan ada hari raya keagamaan, bakal naik lagi gitu. Antisipasi sementara daya beli menurun itu udah terbentuk tuh di produsen gitu. Jadi akhirnya mereka ya itu udah mendadak diberitahunya, nggak jadi ya udah terbentuk di pasar ya beberapa harga udah naik kan, naik gitu ya. Jadi yang waktu itu kita jajan di minimarket naik itu karena bukan karena instruksi dong ya. Itu karena emang belum jelas juga, tapi karena emang reaksi. Iya, reaksi pasar bilang. Kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah terus itu kan katanya bisa dibalikin ya sebenarnya. Yang selama ini kiris tuh. Restitusi itu, tapi kan males juga ya kalau ngurus. Nggak ada restitusi itu berhasil. Sekarang kalau mau beli permen misalnya, permennya objek dari PPN 12%, udah kena 12%, terus ternyata nggak jadi PPN 11%. Selisih 1%-nya mau dibalikin gimana? Ada sekarang orang yang restitusi. Faktanya males juga karena di Dijen Pajak juga nggak jelas kan. Jadi setelah pada tanggal 1 Januari 2025 peraturan Menteri Keuangannya itu turun, itu masih pada ribut karena nggak tegas soal masalah restitusi, pengembalian kelebihan bayar pajak, dan di situ ditulisnya tricky tuh. Jadi tarif yang berlaku untuk barang lain itu 11/12. Jadi dia nggak ngomong tuh 11% maksudnya nggak naik ya. Ini retail kan pada bingung. Nah setelah itu ada instruksi bahwa akan ada restitusi pajak. Di Indonesia yang bikin malas bayar pajak itu salah satunya lebih bayar pajak itu susahnya minta ampun naginya. Jadi kalau misalnya Mas Rinto punya kelebihan bayar pajak 1 juta, amin ya pas ngisi SPT ya, itu banyak yang udah deh ikhlas aja diambil negara. Jadi berapa banyak konsumen yang harus ikhlas karena barang-barangnya udah kadung dikenakan PPN 12%, terus nggak balik. Itu sebenarnya nggak ikhlas itu. Benar. Dan itu kalau dicatat ke penerimaan negara nggak sah. Apalagi kalau lebihnya biasanya kalau barang-barang yang kita beli jajan gitu ya di supermarket paling 100-200 perak gitu ya, kayak ya Allah gedean effortnya ya toh buat tapi kita. Tapi
kalau dari sisi kan dia undang-undang 2021 dibatalkannya PMK. Sementara PMK itu kan internal kementerian tuh harusnya. Kenapa nggak Perpu? Kenapa nggak yang lain? Ada pandangan nggak dari teman-teman? Dulu sih kita dorong Perpu. Jadi gini, bahkan kita tuh mintanya Perpu itu untuk menganulir PPN 12% plus kita mintanya turun PPN. Karena momentumnya tepat banget tuh. Vietnam tuh ngasih contoh PPN-nya diturunin 8%. jadi 8%. Harusnya menginspirasi, tapi karena ada kesombongan Indonesia negara besar, Vietnam baru merdeka kemarin sore, jadinya nggak bisa dibandingin. Tapi sebenarnya dengan Perpu kita bisa minta lebih. Jadi PPN-nya diturunin, yang 12% nggak jadi naik, dan kita bisa masukin banyak pajak-pajak progresif, pajak kekayaan dimasukin, pajak produksi batu bara tuh bisa dapat 300 triliun, itu dimasukin di dalam Perpu Undang-Undang HPP. Kalau Pak Prabowo mau jadi pahlawan, tapi kan netizen pahlawannya kan. Nah, nanti kita bahas itu. Sepakat dari Kak Riza gimana? Apa? Yang Vietnam itu. Yang Vietnam. Ya, itu emang jadi sebenarnya kenapa pajaknya itu naik gitu ya di PPN. Itu sebenarnya ada kajiannya dulu sebelum pandemi ini ya. Based on World Bank gitu. Ada World Bank, ada IMF, dan salah satu rekomendasinya itu adalah Indonesia masih bisa meningkatkan tarif pajaknya gitu. Nah, mungkin tapi itu kan sebenarnya sebelum pandemi gitu ya. Nah, itu ada pandemi harusnya itu dikalkulasi ulang, dilihat ulang gitu sebenarnya gitu. Jadi memang terus yang Vietnam ini itu kita Indonesia tuh emang kalah ya, udah daya saingnya tuh udah kalah banget dari Thailand, Vietnam. Harusnya kan kita udah lebih maju ya, tapi sekarang kita gagal untuk menggait perusahaan-perusahaan multinasional gitu untuk invest di kita kan, gara-gara salah satunya ya mungkin itu apa, karena sudah tidak menarik lagi dengan PPN pajaknya tinggi gitu ya. Karena kan beranda biayanya. Sebelum kita move on ke yang lainnya, Kak Riza dulu deh, gue mau tanya, menurut lo PPN bakal naik gak? Apalagi kan emang udah ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Setelah khobar habir ini semua gitu ya, sekarang lagi down nih moodnya. Ntar tiba-tiba ada momen itu bakal naik gak menurut lo, Kak? Nah itu dia, bener tadi ya, kan harusnya ada Perpu gitu ya, tapi kan nggak keluar nih Perpunya gitu. Berarti masih ada kan untuk 12% ini, kayaknya ini kan sebenarnya berarti, nah ini Mas, ini juga, ini ditunda apa memang dihentikan gitu. Sepertinya sih kalau misalnya ekonomi membaik gitu ya, sepertinya sih bakalan dinaikin. Bisa naik, ada chance itu. Gimana bro menurut lo? Ya kalau pemerintah BU karena makan bergizi gratis butuh 420 triliun, habis 100 hari pertama bisa jadi keluar lagi deh untuk PPN ini. Karena gini, naikin tarif itu adalah budaya paling primitif dari sisi perpajakan. Karena tarif ya, itu tinggal ganti peraturan Menteri Keuangan, kelar masalah. Tapi kan kalau bikin reformasi pajak lainnya, kayak Cortex nih, habis banyak, error lagi sistemnya, bikin pusing yang butuh faktur pajak. Jadi artinya, kalau pemerintah masih ngejar juga, utak-atiknya cuma tarif, artinya kita nggak melakukan reformasi pajak apapun. Right. Oke, lanjut toh. Mbak Riza dulu. Kak Riza. Oke. Program MBG. Program MBG. Makan bergizi gratis. Pas banget mention tadi soal BU MBG. Nah, ini kalau soal MBG toh, lanjut toh, menurut lo? Kalau MBG kira-kira sampai sekarang gitu ya, kan udah pernah uji coba. Sekarang kan harusnya udah berlaku. Makan duit banyak dan efektif nggak kalau menurut? Makan duit banyak ya pasti lah, makan uang banyak ya, itu kan 82,9 juta penerima. Itu pasti bakalan dikali sekarang 10.000 gitu ya, berarti kebutuhannya banyak. Sementara APBN 2025 akomodasinya cuma 71 triliun, nah itu gapnya besar. Sebenarnya dari perencanaan mungkin ya yang perlu dilihat ulang lagi. Awalnya bertahap, kemudian tiba-tiba sekarang semuanya harus di tahun ini tercapai 82,9, yaitu juta. Iya, juta anak ya, yang juta dapat, anak. Dan ibu hamil dan menyusui itu masuk. Jadi gapnya kebayang gitu, banyak banget gitu. Sementara sebelumnya itu kan udah dikalkulasi tuh sekitar 400 triliun gitu kan. Terus sekarang berarti cuma dari 400 triliun misal katakannya, sekarang dananya cuma 71 triliun, berarti kan itu gapnya berapa ratus triliun tuh untuk menutup itu gitu. Jadi memang perencanaannya berubah-ubah. Jadi
implementasi di lapangan juga sulit jadinya gitu kan, apalagi dalam 100 hari itu. Nih gue jujur ya, sebenarnya persepsi gue soal MBG, karena gue ibu dari seorang anak toddler. Itu emang itu di usia emas yang lagi butuh-butuh protein anak gue tuh, gitu ya. Nah semenjak gue jadi ibu, gue baru ngeh seberapa pentingnya makanan bergizi, jujur. Tiba-tiba muncullah program ini. Jadi sebagai seorang ibu, gue bisa relate bahwa ini niatnya baik dan itu penting. Karena ini bisa mempengaruhi kecerdasan tuh anak nanti gitu kan. Tapi mungkin dari sisi ekonomi itu ya kayaknya yang masih perlu di zoom in gitu ya masalahnya. Nah kalau lu ngelihat ya berarti ada apa tata kelola dari sisi ekonomi apa yang menurut lu nih masih belum bener nih, harusnya begini gitu. Gimana bro? Nah kita tuh bikin survei seminggu sebelum MBG perdana yang dikelola tentara itu diluncurkan, terus kita sebelumnya emang udah bilang ternyata hasil surveinya 92% orang yang milih Pak Prabowo Gibran itu karena MBG. Jadi MBG ini at all cost harus jadi program prioritas. Nah permasalahan tadi soal tata kelola, MBG itu satu memang bisa buat malnutrisi ya, bisa meningkatkan gizi yang lebih baik buat anak-anak. Yang kedua, pelibatan UMKM, koperasi. Nah sekarang setelah uji coba MBG udah mulai berjalan juga, ini UMKM nggak banyak dilibatkan, justru mematikan kantin-kantin sekolah. Kantin-kantin sekolah, termasuk yang jualan di luar itu tuh, itu mikro, ultra mikro tuh. Iya kan, ada abang-abang bakso nawarin, cilok nawarin, gorengan. Aduh, udah kenyang bang, sudah dapat MBG dari Pak Prabowo. Apa doanya si pedagang bakso itu di depan sekolah itu? Ini apanya yang pro UMKM? Terus masalah tata kelola, kok jadi sentralistik? Kok MBG ini udah anggarannya besar, terus jadi sentralistik dengan dapur-dapur umum? Kok yang mengelola militer? Nah makanya kita bilang ini MBG udah melenceng jauh dari tujuannya. Sekarang sampai beberapa militer Kodim itu masuk untuk nengok ke sekolah-sekolah gitu. Ini kayak dejavu Orde Baru. Papua kayak gitu ya? Nah, jadi militer udah dapat food estate, dia mengelola itu di Papua, kemudian MBG-nya. Ini swasembada pangan apa ya? Dan ini program apa ya? Jadi lebih kayak pemberdayaan instansi tertentu gitu. Iya, terus kita lihat nih, itu baru ngomongin itu. Terus ngomongin soal logistiknya. Kalau dapur umumnya itu tersentral, bukan menggunakan kantin sekolah, dan beberapa sekolah itu lucu ya, jadi ada SMK. SMK-nya itu adalah SMK kuliner yang memang disiapkan siswanya itu untuk kerja di hotel, restoran. Dia punya dapur dengan standar, udah terverifikasi standarnya. Tetap nggak bisa tuh ngerjain MBG sendiri di sekolahnya. Jadi artinya ini udah salah nih konsepnya, tata kelolanya. Akhirnya apa? Dengan konsep yang seperti ini tetap dijalankan, itu ada inefisiensi logistik, celah korupsi itu sampai 8,5 triliun. Konflik of interest tadi 8,5 triliun. Itu lebih dari 10% dari budget awal 71T MBG. Bocor tuh. Jadi ada potensi bocor. Ini bisa jadi skandal yang lebih besar daripada Bank Senturi. Karena tata kelolanya, pengawasannya nggak disiapkan dari awal. Kalau kan kita ngomongin efektivitas, kemudian tadi gizinya, kita pasti ngomongin transparansinya. Gizinya ini kan tidak pernah muncul ya. Hitungan gizi ini, apakah kemudian susu Intet gitu kan? Tolong disensor ya, susu yang kotakan yang sekarang sudah tidak ada lagi itu memenuhi gizi, kan gulanya tinggi gitu. Gimana? Kalau dari Mbak Riza gimana? Iya, jadi kemarin tuh saya sempat ngomong kayak gini, pertanyaannya 10.000 cukup enggak gitu kan ya? Terus saya ngomong gini, sebenarnya 10.000 itu bisa cukup asal scale of economics-nya tercapai gitu ya. Jadi harus massal emang gitu pembuatannya gitu, untuk menekan biaya, untuk menekan biaya. Di situ, tapi yang perlu diperhatikan adalah 10.000 itu dengan biaya 10.000, berarti kan variasi makanan akan sangat terbatas gitu. Dan yang harus diperhatikan satu hal, ini makan bergizi gratis namanya. Kecukupan gizi anak itu bukan hanya sekedar kenyang gitu. Bukan hanya di karbohidratnya kan harus ada takaran-takarannya, komposisinya ya. Jadi bukan hanya sekedar kenyang, karbohidratnya banyak kan. Pemerintah udah ngeluarin statement kayak gini, berapa ribu kalori untuk anak gitu. Udah ada satu, saya lupa berapa gitu.
Cuman untuk pemenuhan segitu kalori, nah itu komposisinya kan harus diperjelas tuh, jangan sampai banyak di karbohidrat gitu, karena tadi ya anak-anak itu butuh protein gitu. Jadi memang perlu tata kelola yang sangat baik dari segi distribusi, dari prosesnya gitu ya, dari hulu sampai hilir. Karena kan tujuannya tuh baik ya sebenarnya tadi udah disebut makanya terus pemberdayaan potensi lokal gitu untuk menyerap gitu ya apa yang ada di lokal pertaniannya gitu, peternakannya gitu. Kalau itu semua jalan itu sebenarnya bagus gitu. Cuman itu emang jalan menuju tata kelola ini di Indonesia tuh kayaknya sulit banget gitu. Right. Since you mention tata kelola, berarti sebenarnya nih kalau kita ngomongin akuntabilitas, transparansi, ini kan jadi ladang korupsi bisa gede banget ya. Ya, dengan jumlah yang jumbo banget nih, sekian T gitu kan. Itu gimana desakan menurut kalian ya, masyarakat sipil itu bisa mendesak agar ini nggak dimain-mainin nih, nggak ada yang bermain di dalamnya. Harus apa gitu, laporannya mesti gimana, harus sepublik apa tiap hari harus ada laporan keuangan yang di konferensi pers kan misalnya ya, kayak gitu. Atau gimana desakannya menurut kalian berdua? Kalau kita pengen sih ada dua ya. Yang pertama, komite sekolah. Komite sekolah apa? Jadi yang isinya orang tua, kepala sekolah, guru, yayasan itu bikin evaluasi terhadap MBG di semua sekolah penerima MBG yang udah ada sekarang. Waduh, berani gak tuh? Ya kan? Karena gue takut sekolahnya yang kicep, bro. Nah, tapi harus ada mulai. Menurut gue sekolah yang oke itu justru sekolah-sekolah yang dikelola ormas Islam yang besar. Jadi either pesantren-pesantrennya NU atau Muhammadiyah. Terutama Muhammadiyah gitu. Jadi kalau mereka bisa ngeliat kayak ini bukan masalah soal MBG gratis atau enggak nih, tapi kualitas dari pendidikan, kualitas transparansi. Kalau ada masalah apa-apa MBG nih, yang kena kan juga nama baiknya institusi. Sekolah. Nah, yang kedua ini masyarakat sipil. Jadi kalau bisa di depan kantornya Infit itu ada lapor MBG. Meskipun sekarang ada beberapa teman-teman yang memulai di sosial media ngasih foto, itu udah mulai berani gitu. Twitter gitu ya. Ada yang berani ngefoto ya. Ada nggak ada lauknya, nggak cukup proteinnya gitu ya, ininya keras. Tapi ada juga yang pakai uraian teks. Jadi nasinya kurang ini, yang sebelah dapat, yang ini nggak dapat gitu ya. Tapi harus ada kontrol, ada pengawasan. Meskipun menjadi masalah, program lain itu nggak dikelola militer. Nah ini yang jadi masalah nih, banyak yang khawatir karena ini urusannya sama militer, dapur umumnya tadi. Jadi sekolah juga khawatirnya bukan karena anggaran dari dinas pendidikan dipotong, ini urusannya beda bos gitu ya. Jadi ada kekhawatiran terjadinya represi dalam tata kelola MBG ini, tapi harus ada yang memulai, komite sekolah dan masyarakat sipil. Sebelum ke situ, aku ada 2 pertanyaan. Tadi militer satu. Kan sebenarnya kalau secara tusi tidak boleh tugas fungsi. Apakah kemudian militer punya kewenangan gitu di MBG? Itu satu. Kedua, kalau kita mau ngelihat MBG, apakah kemudian wacana-wacana dari publik terkait MBG itu, terkait kualitas makanan bergizi itu memang benar ditujukan untuk peningkatan gizi, atau dia sudah berpindah wacananya ke hal-hal yang ya kan lo udah dikasih, bersyukur kek, kan ini negara udah baik ngasih ke lo, padahal kan bukan negara yang ngasih, duit pajak kita atau rakyat. Makanya kita boleh mengevaluasi itu gimana pendapat pakar-pakar ini nih? Kak Riza dulu, lanjut Kak. Emang sulit ya gitu dalam pelaksananya MBG ini, karena banyak celah gitu ya, yang tidak hal-hal perintilan gitu yang dianggap remeh, terlupakan, tapi sebenarnya itu penting gitu di MBG ini gitu. Dari awal saja kebutuhan dari sisi kan itu untuk anak SD kebanyakannya gitu, sasaran utamanya gitu. Mereka tidak memperhatikan bahwa anak SD itu seleranya seperti apa. Kemudian ada keterbatasan misalnya dari agama, misalnya gitu. Agama ini tidak bisa makan daging ini, agama ini tidak bisa makan ini. Itu tidak diperhitungkan di situ. Kemudian ada lagi misalnya alergi terhadap apa gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal remeh tapi itu harus diperhatikan gitu. Itu yang luput
gitu ya dari program MBG ini. Makanya tadi yang paling baik itu sebenarnya yang tepat itu adalah pelibatan sekolah, komite sekolah gitu, dan juga kolaborasi dengan LSM filantropi gitu dalam penyediaan makan bergizi gratis ini. Sebenarnya itu yang paling tepat gitu ya, sehingga tidak diperlukan militer untuk masuk gitu. Artinya kolaborasi itu seharusnya datang dari inisiatif pemerintah untuk mengajak gitu. Iya, harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Iya, karena kan itu dengan itu mempermudah pekerjaan pemerintah sebenarnya gitu, seperti yang ada di India gitu kan. Kita kan studi banding juga kan ke India pemerintah gitu. Pakai militer juga di India. Itu kan ada kolaborasi enggak? Ada kolaborasi. Jadi kolaborasi. Pakai inspektor Vijay gitu misalnya ikutan enggak ya? Enggak. Oh, di India enggak ya? Iya. Oke. Itu beda kolaborasi gitu. Kalau di Brazil ya komitenya gitu. Jadi emang kuncinya itu sebenarnya kolaborasi ini gitu, supaya jadi si tata kelolanya juga lebih apalagi kalau misalnya pelibatan filantropi gitu ya, kayak LSM gitu, tata kelolanya akan lebih terjamin lah setidaknya. Ini jadi seolah kayak main sendiri ya, bener gak sih? Ada kesan itu gak sih, apa gue doang yang seuzon nih? Iya, ini kita sebut sebagai fasisme pangan. Berat. Ya, jadi dalam sejarah tidak ada satupun proyek pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan yang berhasil kalau yang di depan itu adalah militer. Tanzania gagal, Zimbabwe juga dulu negara-negara Afrika begitu ya. Ya, China bahkan di periode Mao Zedong mengerahkan tentara untuk mengurus masalah pangan juga nggak berhasil. Jadi model komando begini efektif mungkin pada saat bencana, dapur-dapur umum. Tapi dalam day to day, terutama dalam MBG begitu, serahkan aja lah pada UMKM di sekitar yang paling dekat. Nah, problemnya begini, contoh tadi di studi banyak negara lainnya gitu, kita tuh masih pada fase bahwa yang penting program tuh jalan. Di Finlandia, makan bergizi gratis itu, sayurnya itu ditanam sama anak-anak sekolah. Jadi dalam banget gitu filosofinya. Apa sih MBG itu, makan bergizi itu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu tanam. Gitu. Jadi ayamnya itu dari peternakan di sekolah. Jadi bukan peternakan di belakang sekolah atau sayuran dari petani di sebelah sekolah. Dia sendiri diajarin. Jadi bagaimana konsep swasembada pangannya itu terintegrasi. Ini kalau nggak sekarang kan begini kan, nunggu kok jam segini belum diantar, lapar nih Bu, tiba-tiba ada makanannya begitu kan, dianterin sama tentara. Ya apa konsepnya? Kayak gitu. Squid Games gitu jadinya ya. Iya. Nunggu jam makan diantar. Saya tuh sampai baca-baca buku dari Jenderal A.H. Nasution. Itu buku bagus, judulnya Pokok-pokok Gerilya. Karena kita membaca Prabowo ini ada beberapa paradigma militeristik gitu. Terutama dalam pangannya. Apa sih yang dimaksud sebagai perang semesta? Apa yang dimaksud sebagai gerilya bersama rakyat? Itu bukan zaman dulu tentaranya ikut menanam sebenarnya. Tapi tentara mempertahankan teritori itu bersama dengan petani yang melakukan kegiatannya. Jadi artinya kalau tentara itu pengen pertahanan semesta dalam MBG food estate itu ya, kunci utama aktornya adalah masyarakatnya, petaninya, kepala sekolahnya, guru-guru sekolahnya, kantin sekolahnya. Itu yang kemudian memperkuat ketahanan pangan. Nah, di sini ada konsep yang agak keliru. Jadi saya pikir Pak Prabowo baca lagi ya pokok-pokok gerilyanya A.H. Nasution tuh buku bagus gitu. Artinya kita harus punya konsep yang clear soal MBG ini. Ya, jadi konsep yang bisa diterapkan dalam MBG ini kita sarankan dua, individual targeting dan geographical targeting. Kalau individual targeting itu, misalnya Pak Prabowo pengen ngasih MBG ke satu sekolah, di situ ada anak yang diantarnya pakai Alphard. Pas waktu sekolah kan orang tuanya borjuasi, sementara ada yang ibunya dari buruh tani. Ini biasa terjadi mix begitu. Gimana caranya yang anaknya diantar pakai Alphard tadi, yang diiringi patwal tadi di sekolah itu harus orang tuanya iuran. Baru yang disubsidi adalah yang miskin. Tapi tetap dapat MBG semuanya gitu. Jadi bukan
Bukan satu sekolah yang miskin aja dapat MBG, enggak, individual targeting itu semua dapat, tapi yang kaya bayar. Betul. Nah, sama geografi. Nggak gratis lagi jadinya, tapi emang nggak gratis selama ini. Kan pajak. Iya, benar. Ada yang gratis di dunia ini. Iya, benar. Yang kedua adalah geografis. Fokus dulu lah daerah-daerah 3T. Nah, uji cobanya udah salah. Uji cobanya bukan di Papua, bukan di Manokwari, bukan di Flores. Uji cobanya di kota-kota besar sekitar Jakarta, ada di Solo juga waktu tes MBG. Kondisi harga pangannya beda, kondisi geografisnya beda, malnutrisinya beda. Jadi uji cobanya udah salah. Akhirnya main gampang aja sekarang MBG pasti akan Jawa oriented. Betul. Jawa sentris ini program. Nah, sementara yang butuh intervensi pangan, gizi, itu saudara-saudara kita yang orang tuanya miskin, terdepan, terlantar misalnya begitu, itu yang harusnya jadi program prioritas 1 tahun pertama dulu. Karena nggak punya geographical targeting, budget nggak cukup. Budget nggak cukup, balik lagi ke Jawa sentris. Yang dari segi gizi, kita tahu memang di Jawa Tengah ada beberapa yang kemiskinannya tinggi. Kita sadari itu. Tapi kalau mau fokus ke daerah 3T dulu, Aceh, Papua, Sulawesi, Flores, itu akan kelihatan efek dari intervensi MBG terhadap gizi anak-anak siswa yang butuh. Itu nggak dilakukan gitu loh. Oke. Gimana Hariza? Jadi ya sih, itu juga sebenarnya bisa jadi pertimbangan. Cuman mungkin yang jadi satu hal yang nggak kita lupa gitu mungkin ya. Pemerintah mungkin juga ngelihatnya gini, Jawa itu kan penduduknya terbanyak 50% lebih. Penduduk miskin tuh banyaknya di Jawa. Gitu. Dan stunting tuh ada juga di Jawa gitu maksudnya. Itu tadi emang di Jawa Tengah itu kan ada masuk daerah miskin ekstrim gitu. Masih ada loh di Jawa gitu maksudnya. Sebenarnya itu juga mungkin di plotting gitu ya, daerah yang titik-titik kemiskinan ini nih yang perlu diutamakan gitu, selain 3T gitu ya tadi yang disebutin. 3T juga sebenarnya itu bagus, tapi jangan dilupakan juga di Jawa, karena masih banyak di Jawa itu banyak banget yang miskin, itu lebih banyak di Pulau Jawa dibanding pulau lain, kan tersebar gitu ya, karena penduduknya itu lebih banyak. Nah itu yang harusnya ada di titik-titik yang kemiskinannya itu merah gitu, emang kebanyakannya itu di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Jawa Barat juga sebenarnya masuk, ada beberapa kabupaten itu mungkin. Ini yang jadi kendala gitu mungkin ya, untuk daerah 3T masih banyak sekarang sekolah, akses menuju ke sana guru aja nggak ada. Ada kan di sosmed tuh ya berkainin. Makanya untuk menuju ke sana, MBG ke sana di wilayah 3T itu pasti akan kesulitan akses distribusi. Penambahan biaya ya maksudnya. Untuk distribusinya. Makanya tadi saya tekankan harusnya kolaborasi gitu di situ. Nah, terutama di wilayah 3T itu kolaborasi, karena nggak mungkin dengan yang terpusat itu produksi massal terpusat itu nggak mungkin kalau di wilayah 3T. Nah itu berarti perlu biaya tambahan lagi tuh untuk akses sekolahnya aja masih ala kadarnya gitu ya. Kalau pernah ke daerah 3T itu saya pernah tuh, aksesnya memang susah sekali gitu, naik turun gunung, sehingga dan bahkan ada yang harus ngelewatin jembatan gitu ya, dan itu fasilitas sekolahnya juga belum bagus gitu. Jadi untuk jadi itu memang perlu ada kolaborasi untuk daerah 3T gitu. Udah dikolaborasikan pakai uang pribadi presiden kan. Dan itu reimburse nanti di reimburse. Dan itu masalah transparansi, akuntabilitas yang serius juga, jadi sebab bingung gitu. Ya sebenarnya MBG ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari awalnya gitu ya, mereka kan nyasarnya ke pendidikan ya. Tadi awalnya kan bukan bergizi gratis kan namanya, makan siang gratis kan. Nah, itu awalnya kan nyasarnya ke pendidikan. Jadi untuk meningkatkan school enrollment, jadi kehadiran di kelas, gitu, mengubah habit supaya konsentrasinya. Bergizi itu nutrisinya itu nanti masuknya untuk konsentrasi gitu. Nah, itu makanya capaian MBG dalam jangka pendek itu yang bakalan kelihatan gitu ya, adalah itu indikator-indikator dia masuk ke kelas apa enggak, terus konsentrasi belajar setelah makan MBG itu jadi seperti apa, ada perubahan pola enggak gitu dari itu yang dalam jangka pendek gitu ya, kasat matanya gitu. Tapi kalau nutrisi itu kan jangka agak panjang gitu ya, karena kan untuk melihat
bener gak sih si perkembangan otaknya. Gitu. Berarti kita lihat nanti evaluasinya tuh kayak gimana ya? Kalau ada evaluasinya. Kan problemnya itu. Lanjut loh. Nah, aku sebelum ke kotak Pandora kita ini, kartu terakhir aku mau nanya tadi karena ada geografis. Kalau kita ngomongin geografis, MBG ini kan kebanyakan nasi ya. Padahal kita punya diversifikasi pangan di daerah-daerah. Ada nggak sih? Aku nggak tahu ya, ada nggak sih MBG yang kemudian dia berbasis pangan lokal gitu? Itu satu. Kedua, kalau kita melihat soal perspektif di Jawa masih banyak yang miskin kok. Kemudian di Jawa masih banyak jalan yang rusak. Kalau begitu semuanya bakal dimulai dari Jawa gitu kan? Apakah akan ada perubahan kebijakan, perspektif kebijakan kayak gitu? Tidak hanya di MBG ya, tapi nanti di kebijakan lain. Pajak kan juga awalnya kan kayak gitu ya. Gimana, Mas? Ya, jadi kalau saya sih ngelihatnya kenapa MBG banyak di Jawa, karena konstituen pemilih Prabowo di Jawa besar. Jadi politis ujung-ujungnya. Ya, ini kan program kampanye kan, jadi kita nggak bisa lepaskan ini gitu ya dari program kampanye karena lumbung suaranya di sana. Kemudian juga kalau melihat dari segi daerah ya kan, kenapa 3T kan judulnya aja udah termiskin, terdepan, terluar. Udah pasti dari segi partisipasi sekolahnya juga salah satu yang rendah. Dan justru keberhasilan MBG kalau gampang kayak cuman sekolah di sekitar istana aja, apa yang mau dibanggakan sebagai keberhasilan MBG kan gitu. Ya kan, meskipun tadi ada banyak daerah yang masih miskin ekstrim. Ya, mungkin intervensinya bukan dengan MBG kalau yang miskin ekstrim. Ya kan, dengan jenis bansos lainnya misalnya. Nah, tapi kalau yang intervensinya anak siswa ini justru yang gurunya nggak pernah masuk harusnya jadi masuk, misalkan di daerah Papua, di daerah NTT, itu dengan adanya iming-iming bahwa program MBG. Karena kan program MBG ini kan sebenarnya juga untuk dorong guru harus masuk tuh. Beberapa sekolah di luar Jawa itu kan gurunya nggak ada. Gurunya karena tadi banyak alasan akhirnya nggak masuk, siswanya masuk. Nah, jadi dengan MBG ini sebenarnya bisa dapat plusnya adalah gurunya harus hadir ngawasin anak-anak makan MBG gitu. Nah, jadi ini konsepnya mumpung anggarannya masih di awal-awal 100 hari, harusnya masih bisa dirombak lagi sih konsep-konsep ini. Gitu. Jangan kayak maksa, ya udah solusinya gimana? Solusinya tambah anggaran. Jadi kalau cuman solusinya tambah anggaran, saya pikir ini akan bocor. Ini akan nggak efektif, dampak ke ekonominya juga nggak akan terlalu signifikan. Dan yang jadi pertanyaan juga siapa yang akan dapat program ini paling banyak? Nah, jawabannya tadi ya. Intinya ini masih 100 hari, belum terlalu terlambat untuk ngajak ngobrol kita lah ya, masyarakat sipil ya. Oh ya, harus diajak terus. Oke, nah lo terakhir gue masih ada satu kartu nih. Jadi pertanyaannya adalah 2 buat teman-teman ya. Coba kasih skor dulu nih, 1 sampai 10. Menurut Kakak Riza dan Kakak Bima, berapa rapot 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran? Dari 2 isu yang tadi kita ngobrolin, 3 isu. Pajak 1 sampai 10. Oke. 60. Wih. 1 sampai 10, 60. Bagus banget. Ini Kompas ini ikutnya. Ini presiden seumur hidup kalau gini. 6 salah lihat. 6 ya, berarti ini sebenarnya oke dong, masih ya, in progress lah ya, tapi nggak 5 kan jeblok nih. Kalau bisa dilihat dari ini ya, program tercepat terbaik gitu ya. Oke lah, checklistnya lah. Maksudnya MBG oke, dijalanin, Cortex oke gitu ya. Ada tapi ternyata kan implementasinya kurang banget tuh. Itu harus dibenerin tuh gitu. Jadi udah di checklist yang dijanjikan udah di checklist sudah ada gitu. Cuman itu PR-nya berarti 4 itu masih banyak banget. Implementasi. Sabar masih 100 hari. Rakyat harus banyak sabar. Terus, yang kedua. Lu berapa, Bro? Kalau 1 sampai 10, 5 untuk Prabowo, 3 untuk Gibran. Kan report serius. Kepemimpinan nasional kan, Prabowo Gibran kan, bukan Prabowo aja. Iya, oke. Berarti kenapa itu kalau wakilnya 3? Iya, dulu zamannya SB Budiono. Budiono itu jadi tempat untuk perumusan kebijakan ekonomi, kemiskinan, kebijakan progresif soal fiskal. Itu di kantor Setwapres.
Sebelah itu ya. Iya, jadi penting sebenarnya, bukan cuma ban serep. Ini nengokin MBG aja kan kerjanya. Lapor wapresnya juga kan harusnya banyak yang lapor soal pajak ke situ. Itu gimana? Ditanggepin serius nggak? Jadi artinya 3 lah dari 10. Ada yang ditanggepin, Mas. Laporan akun Fufu Fafa ditanggepin. Dia ditanggepin. Cuman itu. Iya, cuman itu doang. Nomor 2 toh. Oke, prediksi pertumbuhan ekonomi 8%. Gimana? Kan ada prediksinya. Dia pengennya 8%. Mulai ada titik terang atau masih gelap? Atau gelap banget? Kariza? Agak sulit ya, 8% kalau ngelihat APBN-nya aja kan masih 5,2. Outlook-nya kemarin Bu Sri Mulyani ngomong 5% gitu ya. Outlook 2024. Di 2025 langsung 8% itu wah. Ajaib banget kalau bisa sampai situ. PR-nya masih banyak gitu ya. Berarti di 2025 tuh masih gelap. Iya. Tapi kalau untuk 5 tahun ke depan, periode 1 agak sulit ya kalau 8% gitu ya. Masih gelap nih menurut lo. Memungkinkan berapa? Mentok-mentok itu kayaknya keluar dari 5 aja dalam 10 tahun terakhir ini kita sulit banget. Yang ada kan grafiknya terus sebenarnya melambat terus kan gitu. Jadi bisa bertahan di 5 aja itu sudah bagus sebenarnya. Paling mentok 6 ya. Kalau effort banget itu pun harus ada sesuatu gebrakan yang baru gitu ya. 6. Gimana, Bro? Jadi pertanyaannya tuh 2 sebenarnya. Dibutuhkan 8% rata-rata tumbuh untuk bisa lepas dari jebakan kelas menengah pada 2045. Pertanyaan keduanya, bisa nggak Indonesia mencapai itu? Itu 2 pertanyaan yang beda. Nah, Pak Prabowo itu menjawab yang pertama. Jadi dibutuhkan ekonomi 8% pertumbuhannya. Sementara bisa nggak? Nah, kita bertanya pada kementerian-kementerian yang semua kementerian sekarang, lembaga, itu disuruh bikin kajian gimana program Anda mendukung 8% pertumbuhan. Budgetnya dipotong. Jadi gimana caranya mencapai pertumbuhan dengan banyaknya program, budgetnya nggak ada. Target tinggi, infrastruktur rendah gitu juga. Ya, jadi artinya ini hampir halusinasi ya di pagi hari yang sangat cerah. Waduh. Kalau halusinasinya malam hari gitu ya masih bisa dimaklumi gitu. Ini kan dalam situasi pagi hari. Artinya udah oleng ya pagi-pagi ya. Tim 8% kan juga udah nggak kedengeran lagi suaranya. Yang ada tim ekonomi berkelanjutan gitu. Jadi artinya dengan kondisi sekarang Trump juga ya is almost impossible lah. Kecuali ada sudden atau terjadi kondisi yang membuat Indonesia punya harta karun baru. Dan harta karun itu adalah hutan yang 20 juta hektarnya mau dikonversi jadi cadangan pangan dan energi. Oke, makin gelap deh itu jadinya ya. Kalau gitu kita udahin aja ya Toh ya? Udah. Ngobrol. Nanti kalau banyak kita dilaporin UIT. Oh, dilaporin ya? Iya, sama. Oh, dilaporin. Oke, kalau gitu thank you ya udah mengikuti ngobrol bareng kita bikin paham. Kira-kira menurut kalian skornya 1 sampai 10 berapa nih? Boleh di bawah ini. Ramai-ramain di kolom komentar. So, thank you for watching. Intan Bidisa, Rinto, dan 2 narsum kece ini signing out. Bye. Dadah. Pendapatannya semakin tinggi, maka pajaknya juga dipajaknya semakin tinggi. Itu ada peningkatan. Jadi gerakan untuk tidak membayar pajak itu secara de facto ya tanpa mereka kampanye di sosial media itu udah dilakukan. Apakah pajak itu bisa lebih inklusif dan lain-lain, termasuk ke masyarakat adat, teman-teman disabilitas dan lain-lain.